Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas salah satu cabang ilmu terpenting dalam studi hadis, yaitu ilmu rijalul hadis atau ilmu yang mempelajari keadaan para perawi hadis. Sebelumnya kita telah mengenal bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang menjelaskan hakikat periwayatannya hadis secara singkat. Ilmu ini membahas kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan riwayat yang mereka sampaikan. Dalam sebuah periwayatan terdapat beberapa istilah penting. Pertama, yaitu perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Dan yang kedua adalah marwi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Dalam istilah lain disebut matan, yaitu teks hadis yang terdapat pada penghujung sanad. Contohnya yaitu ketika Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya dari Abu Musa. Maka nama-nama yang disebutkan dari awal tadi yang di atas hingga Abu Musa itu adalah perawi, dan rangkaian nama itu disebut sanad. Sedangkan Nabi bersabda, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, nah kalimat tersebut adalah matan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis berikut sanadnya disebut munsid. Aktivitas yang menyebutkan sanad ini disebut isnad. Makna sanad dan isnad. Sanad secara bahasa berarti sandaran dalam istilah hadis. Sanad adalah yang menghubungkan kepada matan, yaitu susunan nama-nama perawi dari generasi ke generasi. Ulama sangat menaruh perhatian pada sanad karena menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Adapun isnad berarti mengangkat hadis kepada sumbernya. Ibnu Hajar mendefinisikannya sebagai menyebutkan jalan matan, sehingga secara makna hampir sama dengan sanad. Selanjutnya, definisi ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis disebut juga ilmu tarikh ar-ruwat, adalah ilmu yang mengetahui keadaan para perawi hadis, tahun kelahirannya dan wafatnya, guru-gurunya, murid-muridnya, negeri asalnya, dan seluruh aspek biografi yang memengaruhi kualitas periwayatan hadis tersebut. Ilmu ini menjadi penting karena dengan mengetahui para perawi, ulama bisa memastikan apakah sanad sebuah hadis itu bersambung atau terputus, apakah perawinya terpercaya atau tidak. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa betapa telitinya ulama terdahulu. Seperti contohnya ketika seorang mengaku bertemu seorang perawi tertentu pada tahun tertentu, ulama tersebut mengecek tahun wafat perawi tersebut. Jika tahun pertemuannya terjadi setelah perawi itu meninggal, berarti riwayatnya dusta atau tidak valid. Demikian pula kisah seorang ulama yang mengecek tahun kelahiran seorang rawi yang mengaku mendengar hadis dari guru tertentu, namun ternyata ia lahir setelah gurunya wafat. Nah, ini membuktikan bahwa ketelitian ulama sangat melindungi kemurnian hadis. Ilmu sejarah para sahabat. Salah satu bagian khusus dari ilmu perawi adalah mempelajari nama-nama para sahabat Nabi. Sahabat menurut definisi yang kuat adalah
seorang mukmin yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan Islam, meskipun hanya melihat beliau sekali atau tidak pernah meriwayatkan satupun hadis dari Nabi. Semua sahabat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adil karena Allah menguji mereka dengan memuji mereka di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah memuji akhlak serta pengorbanan para sahabat tersebut. Adapun perselisihan di antara mereka terjadi karena ijtihad dan tidak mengurangi keadilan mereka. Sahabat terakhir yang wafat adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah yang meninggal sekitar tahun 100-an Hijriah. Di antara karya penting tentang sahabat adalah Al-Istiab karya Ibnu Abdul Bar, serta karya-karya besar lain seperti Tariq As-Sahabah karya Imam Bukhari dan Ali bin Al-Madini, sekalipun sebagian tidak sampai kepada kita. Sebagai penutup, ilmu rijalul hadis adalah penjaga utama keaslian sunnah Nabi. Dengan ilmu ini, ulama mampu membedakan hadis sahih dari yang lemah ataupun yang palsu. Tidak ada agama lain yang memiliki sistem verifikasi seketat ini. Karena itu, menjaga dan mempelajari ilmu ini adalah bagian dari menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.